Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podcast Agi. Ini malam yang dingin di Subang karena kita lagi di Kopdar Akbar Teknisi AC. Saya spesial karena ada yang nemenin kali ini. Ada Bang Bitung. Assalamualaikum Bang Bitung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya beliau host Dangdutan. host kalau kita nyebutnya kata Ustadz Biranta host dunia herat. Bang Bitung udah berkenan nemenin kita ngobrol santai di sini dengan salah satu yang orang nyebutnya ini kakak dari banyak teknisi dari berbagai wilayah nih, Mas Parjo. Kang Parjo. Sehat Mas Jo? Alhamdulillah sehat Pak. Panggilannya apa nih Bang Bitung? Mas Jo aja atau? Mas Jo, teman-teman manggil dia tuh Mas Jo. Cuma aku doang yang manggil dia Kang Parjo. Tapi lebih terkenalnya topi kuning Pak. Mas Jo topi kuning gitu ya. Makanya selama ini kita selalu pakai topi kuning biarpun depannya berubah tapi tetap kuning. Warnanya kuning. Iya. Kenapa milihnya kuning tuh Mas Jo? Saya kurang tahu persis Pak. Jadi entah ini inspirasi atau gimana saya juga nggak ngerti. Dari awal kita sudah dipanggil Mas Parjo topi kuning, jadinya setiap topi kuning saya udah lusuh, saya harus cari topi kuning lagi. udah jadi Gitu. ngebrand ya. Iya. Seperti itu Pak. Brandingnya gitu. Siap, Mas Jo ini udah ketemu lagi Halo Nick nih baru awal podcast padahal. Mas Jo, Siap. boleh diceritain nggak awal-awal gabung di teknisi AC ini? Boleh. Bisa dimulai Pak? Monggo, langsung Mas Jo. Jadi kalau awal dari saya sendiri jadi teknisi AC itu sebenarnya dibilang perih Pak. Dibilang seneng ya seneng gitu. Nah di saat itu posisi saya tuh kondisinya keekonomian saya tuh baru semrawut Pak. Terus terang aja waktu itu anak saya yang pertama itu STM kelas 1. Terus adiknya itu masih SD. Kebetulan di saat itu emang saya sendiri habis kena PHK dan istri pun waktu itu emang nggak ada pekerjaan gitu, jadi emang sempat oleng itu Pak. Saya lari ke ojek bukan ojek online Pak ya, namanya ojek pangkalan kalau dulu itu. Jadi kalau siang itu tukang ojek udah banyak Pak. Jadi saya ngambil ojek malam, keluar jam 10, pulang jam 5 pagi. Setiap hari seperti itu Pak. Bahkan motor saya oren itu hasil jerih payah saya ngojek itu. Sampai sekarang jadi teknisi AC. Makanya motor itu emang sebagai kenang-kenangan buat saya gitu. Nah, awal cerita di waktu itu ada lowongan PPSU ya. Tenaga kebersihan itu ya. Betul Pak, yang disebut baju oren Pak ya. Iya. Disebut baju oren. Karena saya pengurus RT, saya kan keluar masuk kelurahan tuh Pak. Keluar masuk kelurahan. Di saat itu lowongan PPSU sama pendaftaran teknisi AC itu kebetulan bareng Pak. Di kelurahan itu, spanduknya itu. Nah. Jadi waktu itu ikut pelatihan yang di kelurahan. Betul Pak. Dan spanduk lowongannya Ada di kelurahan. nah itu berdampingan gitu. Kalau spanduk PPSU bukan lowongan, berbentuk lowongan, cuman informasi. Oke. Informasi ya bahwa ada
Rekrutmen itu. rekrutmen PPSU gitu kan. Nah, di situ saya tuh sempat mikir, Pak. Saya pilih PPSU atau menjadi teknisi di depan kantor kelurahan itu. Saya mikir kalau seandainya saya jadi PPSU, saya pengalamannya nggak ada, Pak. Orang nyapu di jalan, orang nyapu di rumah, semuanya bisa. Itu dalam benak saya. Nah, saya ngelirik ke teknisi AC. Teknisi AC biarpun nanti saya sampai tua, kayaknya ini bisa menjanjikan buat saya. Biarpun saya sudah nggak bisa naik tangga, tapi saya masih bisa kerja di bawah. Servis kulkas. Itu dalam angan-angan saya. Setelah saya menemukan itu, kebentur lagi di rumah itu, orang tua sakit, mertua sakit. Ini bener-bener pas baru oleng-oleng ya Pak. Jadi kena PHK, nggak ada kerjaan, Anak masuk sekolah. nambah orang tua sakit dan istri diminta merawat orang tuanya di kampung gitu kan. Jadi tambah beban lagi. Akhirnya saya sempat bikin 2 pilihan itu sama istri. Nah mungkin di saat itu mungkin pikiran saya nggak bisa berpikir jernih kali Pak ya. Sampai saya tawarkan sama istri, situ milih orang tua atau milih suami. Masya Allah. Bang Pitung gimana itu? pada ya kita nggak bisa berkomentar terhadap satu kejadian yang posisinya itu lagi darurat memang. Betul. Lagi kalut tuh nggak bisa Betul. dikomentarin. Luar biasa Dengan nih jalannya pengalaman. waktu, Heeh. akhirnya istri tetap milih orang tuanya dong Pak, daripada milih suaminya. Nah, saya bilang begini, untuk saat ini saya belum bisa pulang. Kalau seandainya istri mau pulang, silakan. Cuman saya tetap di sini. Saya pengen belajar teknik AC dulu. Setelah kalau seandainya saya nggak berhasil di Jakarta jadi teknisi AC, saya nanti ikut pulang. Saya di Jakarta sendiri, istri pulang ke Magetan di waktu itu. Dengan berjalannya waktu, emang saya udah punya tekad Pak. Pokoknya saya harus bisa jadi teknisi AC. Dengan berjalannya waktu, modal pun nggak ada Pak. Dulu pelatihan AC dulu itu tanpa ada Bantuan alat. pembekalan, tanpa ada pembekalan alat, Oke. tanpa ada pembekalan. Emang yang awal-awal batch berapa Mas Jo? B7 Pak, Oh iya benar. B7. Nah di situ jangankan alat Pak, sertifikat sendiri. Heeh. Waktu itu kalau saya belum nyuci baksos di masjid atau di musola belum sampai 1000 AC, itu sertifikat belum keluar Pak. Ada waktu itu. Waktu itu Pak. Itu Pak Mus kan? Instruktur Pak Mus, cuman waktu itu masih zamannya Pak Awan. Pak Awan. Yang di program pemberdayaan Pak ya. Ekonomi. Oke. Nah, setelah itu jalan demi sedikit. Waktu itu saya kenal sama namanya Adeng. Pak Adeng sama Bang Dade panggilannya. Bang Dadai. Nah, dia di AC itu sudah lumayan lama lah. Heeh. Ya. Nah, Itu Master AC juga yang udah senior ya. waktu itu bukan Master AC Pak, Dokter AC. Dokter AC ya. Dokter AC waktu itu. Dokter AC, saya bergabung sama mereka. Jadi biarpun nggak ada kerjaan atau ada kerjaan, saya setiap pagi jam 7 pagi itu saya udah harus di rumahnya dia, harus nyamperin si teknisi itu. Jadi prinsip saya begini Pak, saya
kerja diajak atau tidak, yang penting saya datang ke rumahnya. Gitu. Dan di saat itu saya juga nggak memikirkan saya mau dikasih duit berapa, tidak memikirkan itu. Yang penting saya bisa mengambil ilmu dari teman saya itu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, karena emang saya juga ada basic elektronik, sedikit tahu. Dengan berjalannya waktu kita jalan, bertiga jalan. Setiap ada pembagian, pasti saya sisihkan itu uang 50.000. 50.000 itu setiap ada proyek pasti saya 5.000 buat untuk membeli alat. Oke. Setelah sekian lama berjalan waktu, akhirnya saya pisah sama beliau-beliau. Ketemulah sama si Dinar, satu angkatan itu. Satu angkatan. Kebetulan Dinar itu bekas kena PHK juga, Pak, kebetulan. Dan beliau ada saku dari perusahaan yang bisa menunjang alat. Makanya akhirnya saya deketin si Dinar ini. Saya ajak kerjasama. Berjalannya waktu, kita sama Dinar. Akhirnya waktu itu kan zamannya HP belum begitu canggih kayak sekarang, Pak ya. Waktu itu saya sama Mas Dinar itu promosi masih pakai fotokopi. Oh, Fotokopi. bagi-bagi gitu. Fotokopi. Nah, selebaran itu, Pak. Itu tahun berapa Mas Jo ya? 2014. 2014. Wow, selama 9 tahun 2014. lalu. Betul, Pak. Itu juga sangat unik lagi, Pak, sama Mas Dinar di perjalanan saya. Jadi seminggu ada kerjaan 1 AC, itu mungkin cuman 2 kali nyuci. Oke. Di waktu itu cuci AC per unit masih 60.000. Kalau seminggu nyuci 2 AC berarti cuman dapat 120.000 dibagi 2 berarti 60 ribuan. Selebihnya kita nebar fotokopian promosi kita itu tadi. Berjalannya waktu lagi, akhirnya sedikit-sedikit kita punya pelanggan. Akhirnya kita pisah sama Mas Dinar. Karena udah punya pelanggan itu tadi. Betul, Pak. Oke. Mas Dinar sudah punya pelanggan dan kita juga punya pelanggan. Akhirnya kita rawat masing-masing dan kita berdayakan lagi untuk yang belum Udah punya proyek seangkatan kita. Akhirnya Dinar bergabung sama Mas Didi dan saya bergabung sama salah satu teknisi juga, kalau nggak salah itu Raden Haris. Oh, ya Seangkatan juga, iya seangkatan juga. Akhirnya Mas Dinar berkembang, saya berkembang, dan pelatihan terus bergulir. Ya, alhamdulillah saya dipercayakan sama Pak Mus menjadi wakil instruktur. Nah, di situ mulai berkembang lagi. Karena master 2015 itu dari dokter AC beralih jadi master AC. Akhirnya setiap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali itu kalau nggak salah itu dari amanah waktu itu masih Lajis Amalih Astra itu mengadakan pelatihan. Nah, di situ kita menyelam di anak-anak pelatihan itu, Pak, ceritanya. Jadi kita mengajarkan juga kita nyari job dari mereka. Jadi membuka sayap, Pak ya, melebarkan sayap melalui ngebantu sambil kita dapat job dari mereka gitu. Akhirnya begitu terus, Pak.
Oke. Menarik ya, Bang Pitung ya. Luar biasa. Dari belajar sampai sekarang jadi master. Alhamdulillah Pak. Kalau dari sisi ini kan Mas Jo itu terkenal sangat informatif lah. Kalau misalkan teman-teman junior ada yang kesulitan dalam hal teknikal, selalu tanya Mas Jo. Mas Jo itu bisa sesabar itu melayani mereka itu gimana? Kita kembali lagi ke diri kita sendiri Pak. Dulu saya pernah susah. Itu prinsip saya Pak ya. Dulu saya pernah susah dan dulu saya juga seperti apa yang dirasakan alumni yang baru gitu. Kalau dulu saya bertanya cuma satu sumber. Itu guru kita Pak Mus Tajiin ya. Kalau sekarang mungkin bisa bertanya dengan saya gitu. Kemungkinan besar mungkin bertanya Pak Mus baru sibuk, mungkin bisa dengan saya, mungkin dengan Mas Dinar. Ya kembali lagi kita tuh nggak bisa ngasih apa-apa Pak. Kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kira-kira bisa membantu mereka itu berbentuk uang atau apa. Yang saya punya cuman ini gitu Pak. Keren. Itu mereka kalau nelpon itu kan saya pernah dengar tuh pas kita lagi sarapan. Betul. Di mana waktu itu tuh di yang terakhir sebelum ini Cidahu. Ingat nggak kita lagi sarapan jam 6:30 pagi apa jam 7 lagi enak-enak sarapan. Kang Palsu ditelepon teman kita dari Aceh. Iya, Pak. Langsung Kang Palsu jelasin ngalor ngidul sabar banget. Itu mereka kalau nelpon ya gitu ya, sewaktu-waktu sewaya-wayahnya mereka aja gitu ya. Iya Pak, benar. Masya Allah ya. Bahkan sampai jam 12 malam pun ada yang telepon. Masih konsultasi. Jadi kerjaan tadi siang yang kira-kira mereka kerjakan itu belum selesai. Dan mereka tinggal pulang karena emang belum ketemu permasalahannya. Akhirnya mungkin dipending. Jadi dipending buat besok. Akhirnya malam itu dia telepon. Masya Allah. Sering nggak sampai kemudian Najwa bukan sekedar ngasih tips, trik, service, tapi juga memotivasi moral mereka, ada nggak sampai kayak gitu? Ada Pak. Kejadiannya gimana misalnya contohnya? Jadi ya intinya saya berpesan kepada mereka itu misal kayak trouble begitu Pak ya, kayak trouble yang kira-kira hari ini dia temukan dan dikasih penjelasan sama senior, akhirnya trouble itu teratasi. Jadi saya bilang setiap trouble yang situ hadapin dan nanti setelah di tempat yang lain trouble itu lagi nimbul lagi, jadi beliau sudah tahu seperti itu. Jadi dia tidak mengulang lagi apa yang ditanyakan sekarang ditanyakan untuk besok, seperti itu. Dan sendirinya diarahkan tuh mereka tuh untuk benar-benar yang istilahnya apa yang udah diajarin ya pelajari betul ya kan. Terus jangan sampai ngulang-ngulang lagi. Betul, gitu ya. Betul. Belajar disiplin juga berarti ya. Betul Pak. Ada nggak yang kira-kira sampai mau nyerah gitu Mas? Banyak Pak. Nah kalau untuk sampai ya, nyerah project tapi mau nyerah gitu. Banyak Pak. Kalau ini cerita lucu lagi nih Pak. Kalau untuk nyerah itu Pak ya, ini mungkin bukan alumni baru nih. Justru malah seangkatan saya sendiri. Oh gitu. Seangkatan saya sendiri tuh. Ya mungkin Mas Dinar mungkin masih jadi saksi hidup. Dia tuh perjalanan saya sama Mas Dinar itu selalu bareng.
dia sendiri Pak yang pernah menyerah Tidak malah. mau nyerah dulu. Dulu mau nyerah. Allah, ya. Itu teman saya sendiri malah itu. Malah yang ngetop sekarang ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah megang PT. Luar biasa, Masya Allah. Jadi kebayang maintain adik-adik segitu banyak ya. Ada berapa orang itu dari angkatan dulu dia sampai sekarang? Waduh, banyak sekali Pak ya. Yang udah jadi asisten atau wakil instruktur itu, Mas Jo inget nggak berapa jumlahnya? Sudah banyak banget Pak. Banyak banget. Soalnya itu dari saya itu sudah mau ke 25 Pak ya. Itu kalau nggak salah itu balik lagi dari satu lagi itu. Sekarang ke 50, udah nyampe 54 lagi. Dan di situ kemarin waktu Covid ada yang online itu juga. Online itu udah nyampe 7 atau berapa itu online itu Pak. Jadi untuk saat ini kalau saya ketemu orangnya cuman bisa nggak kenal mukanya aja tapi namanya lupa. Iya. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya Pak. Luar biasa. Ya, tadi teman kita dari Bandung juga ngomong kan, kalau ada kepepet yang ditelepon ya Mas Parjo. Iya. Yang di Aceh yang Alhamdulillah. ditelepon Mas Parjo. Tapi Alhamdulillah. ada teman kita dari Jawa Timur ya, juga Mas Parjo. Masya Allah. Ambon ada juga Ambon. Mas Parjo juga. Mas Parjo tuh kaya loh ternyata. Iya. Amin. Masya Allah. Ya kan itu yang dibilang kan, meringankan hajat seorang muslim itu kan akan diringankan nanti. Amin. Lahir. Amin. Masya Allah. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan itu terus jadi semangat buat yang lain juga ya. Nah, saya sendiri tentunya banyak ngambil hikmah dari cerita-ceritanya Kang Parjo. Mungkin nggak harus jadi terkenal untuk seluruh Indonesia mungkin, tapi bermanfaat untuk sekian orang, dan sekiannya Mas Parjo ini udah ratusan. Iya. Bermanfaat untuk ratusan orang itu dirasa sampai ke hatinya mereka, bukan slapstick, bukan janji-janji. Itu luar biasa. Mudah-mudahan berkah terus. Amin. Mas Parjo, semangat. Amin. Alhamdulillah sekarang sendiri Mas Terase bisa berkembang begini juga dari spot Amanah Astra yang selalu menyepot. Jadi saya cuma bisa mewakilin tenaga saya aja Pak. Alah, ini ilmunya ilmu. Kan kebayang ya, bayangin itu supportingnya AHM, supportingnya teman-teman mana yang suka bantu program-program kita, FIM, ya kan, terus dari AI, CSC segala macam. Mereka kan nggak tahu bahwa bola keberkahan ini bergulir begitu dahsyatnya, gitu kan. Kita ngelihat tadi orang yang ngasih teman kita ngasih testimoni bagaimana dia tertolong dan nangis, gitu. Jadi teman-teman kalau tahu Mas Parjo sekarang pun di matanya berkaca-kaca, gitu. Dan ya amazed lah, kita dengarnya juga amazed, gak nyangka gitu. Kita kesan kan pelatihan berjalan begitu. Tapi kita nggak tahu struggle-nya di mana, terus kemudian manfaatnya. Kita pas kapan ke Magetan juga istri tampak bahagia banget kan, luar biasa gitu. Alhamdulillah Pak, ada dukungan dari istri, dukungan dari anak-anak, itu yang lebih penting. Ada pesan buat anak-anak Mas? Ya semoga anak-anak mungkin bisa lebih baik dari bapaknya Pak ya. Amin, itu amin, yang amin. dipinta orang tua seperti itu. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, Amin. disehatkan. Iya. Itu sih. Dan jiwanya lebih besar dari bapaknya Amin. yang sudah besar ini. Amin. Ya, karena kadang-kadang yang susah itu kadang-kadang ya jadi curhat juga kita nih. Bagaimana menanamkan jiwa yang besar itu. Karena dunia mereka ke depan kan beda dengan dunia kita, tantangannya beda gitu. Ya, mudah-mudahan mereka lebih siap ya. Amin. Ya, insya Allah keberkahan tadi yang Mas Parjo udah sebar jadi jalan kemudahan buat mereka. Insya Allah. Amin. Itu sih Mas Ganjar kayaknya. Siap. Pertanyaan terakhir Mas Jo. Tadi
diceritain di awal pilihan PPSU atau jadi teknisi. Sekarang teknisi itu kan jadi wakil instruktur itu sudah banyak melanglang. Udah kemana aja? Sebenarnya udah kemana aja, Pak? Untuk di Pulau Jawa sendiri itu udah hampir semua ya. Jadi mantap. Jakarta itu udah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Itu untuk area DKI Pelatihan. Jakarta ya. Kalau untuk Jawa itu Cirebon, Bandung, Jogja, Semarang, Brebes pernah? Brebes Belum. belum ada, Pak. Belum. Nah, itu untuk yang di wilayah Jawa, Pak. Kalau untuk yang di luar Jawa, kebetulan alhamdulillah sudah ke Ternate, ke Ambon. Nah, yang paling berkesan itu kita di Aceh, Pak. Kenapa? Nah, ini di Aceh ini saya harus sebulan full meninggalkan pekerjaan saya yang di Jakarta dan saya harus mengasih pendampingan ke Aceh. Dan di situ kalau nggak salah di Lansa, kalau Lansa itu Aceh mana ya? Aceh Timur atau Aceh mana? Terus roadshow ke Melabo. Jadi sebulan full itu, Pak. Tapi jadi nggak mereka? Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah. Jadi gini, Pak. Sebuah keluarga nggak mungkin semuanya jadi orang. Sebuah keluarga nggak semuanya bagus. Jadi di Aceh itu pendaftar banyak. Kita yang diseleksi dapat 30 orang. Tapi yang jalan ya alhamdulillah separuhnya. wow, banyak. Separuh. Solonya jalan. Iya. Masya Allah ya. Di Lansa maupun di Melabo alhamdulillah. Jadi untuk perkembangan teknisi AC ini emang benar-benar sangat membantu. Biasa. Bahkan di sana itu masih sedikit teknisi AC Di Aceh itu ya. di Aceh. Mesti buka cabang di sana kayaknya. Iya. Bahkan sampai ada request, Pak kapan lagi dibuka di Aceh. Nah ini sebenarnya pengen saya sampaikan ke bapak-bapak yang terhormat di Amanah Astra. Mas gitu Rahmat kan. juga sih pingin di sana lagi sih. Ada. Jadi kalau bisa Pikir lagi di Aceh. lagi-lagi di Aceh. Siapa tahu nanti saya bisa ikut. Masya Gitu. Allah. Iya. Mudah-mudahan nanti Muhsinin yang sponsor Aceh bisa dengar ada permintaan khusus dari Aceh juga ya. Amin. Luar biasa. Oke, itu dia Mas Jo, luar biasa dengan branding topi kuningnya yang ternyata sangat berwarna perjalanan menjadi teknisi AC hingga sekarang jadi kakaknya seluruh teknisi karena kalau curhat nanya-nanya terkait permasalahan selalu banyaknya ke Mas Jo. Makasih Mas Jo. Sama-sama, Pak. Semoga berkah terus ilmunya. Amin. Dan teman-teman podcast Agi semoga ini nambah hasanah baru terkait dengan begitu banyak manfaat yang bisa diberikan ketika Anda jadi seorang dermawan. Amin. Oke, biar berkah kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Mas Jo. Sama-sama. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi. Sampai kadang gini, Pak. Kadang tuh satu
Ya mungkin karena anak-anak itu merasa berterima kasih gitu ya. Kayak kemarin tuh ya masih sepele Pak. Kita juga, saya sendiri juga nggak minta. Mas Mas Farjo besok ikut, insya Allah ikut, saya bilang gitu kan. Kenapa? Rokoknya masih sama. Masih, saya bilang gitu. Tapi mahal rokok saya. Ketawa kan, ketawa. Nggak apa-apa Mas. Diunjukin hasil transferan beliau tuh Pak. Sambil ketawa gitu. Oke, bagus. Luar biasa ya. Dibawain Pak rokok. Luar biasa. Kadang saya sendiri juga merasa nggak enak, kita nggak minta gitu kan. Iya. Ya itu mungkin rasa berterima kasih beliau Pak ya. Bentuk apresiasi. Rasa terima kasih. Sebenarnya yang butuh itu dianya. Yang butuh untuk mengungkapkan itu, untuk melegakan hatinya itu dianya. Bukan Mas Aljonya. Jadi anak-anak itu gimana ya? Kalau dia sudah nyaman bertanya ke salah satu orang, Jadi akan terus ke situ pasti ya. ke situ terus. Nah, betul. Seperti itu. Dan nggak semua orang bisa aten kok Mas. Nek wong Jawa kayak gak kabeh wong iso aten ngadepi wong akeh kan. Bang Pitung kalau udah nyaman juga nggak mana-mana juga. Ini belum dimatiin ini nih.